Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa saat lagi kita akan mulai ibadah online GPDI Philadelphia Tambun Bekasi pada pagi hari ini. Dari tempat di mana Bapak Ibu saudara-saudaraku berada, marilah kita siapkan roh, jiwa dan tubuh kita untuk masuk dan merasakan hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan serta pemberitaan firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat hari ini. Ketika nyanyi pujian kita mau katakan, Rohmu yang hidup pulihkanku. Bersamamu dalam naunganmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
altar-Mu. Sekali lagi di altar-Mu. Menyembah-Mu, haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Kita akan nyanyikan pujian ini satu kali lagi, kita katakan, Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kau penuhi setiap hati kami pada saat ini Bapa Surgawi. Haleluya, haleluya Yesus. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naung. Angkat tanganmu, katakan, ku buka hati. Haleluya Yesus. Saat ini kami membuka hati kami Bapa untuk jamahan-Mu Bapa Surgawi. Haleluya, haleluya. Seluruh hidupku di altar-Mu, aku buka hati. Haleluya Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah. Berikan kemuliaan untuk Tuhan saudara. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Bapa Surgawi. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan. Dari permulaan, pertengahan, dan sampai akhirnya ibadah kami ini Bapa. Agar ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Agar ibadah kami saat ini boleh meninggikan nama-Mu Bapa Surgawi. Bapa di dalam surga, kami akan mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjut pujian kita berikutnya. Kita mau katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dari awal kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Kita katakan ada satu sobatku yang setia. Amin, haleluya. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan saudara. Puji nama Tuhan. Nama Yesus yang dapat menghibur hati kita. Ada amin saudara? Haleluya. Kita akan lanjut pujian kita berikutnya. Kita mau katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan, hati yang gembira. Amin, haleluya. Adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan, hati yang gembira. Haleluya. Adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Puji nama Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita akan mau siapkan hati kita dan pikiran kita. Sebentar kita mau menerima kebenaran firman Tuhan.
Namun sebelum itu kita naikkan satu pujian, kita katakan, hatiku tenang berada dekatmu. Dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Bapa Surgawi. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di tengah situasi kondisi yang memprihatinkan hari-hari ini, kami melihat pertolongan Tuhan
selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga kalau kami ada sebagaimana ada pada hari ini, kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan kami ingin menikmati berkat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan meneguhkan iman percaya kami. Di tengah situasi, kondisi zaman yang makin sukar, biarlah kami tetap memiliki iman yang teguh, percaya penuh kepada Tuhan, dan kami yakin pemeliharaan Tuhan yang sempurna dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami siap menerima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam ibadah online GPDI Philadelphia Tambun Bekasi. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul tetap tegar di masa sukar. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19 yang tadi kita sudah baca. Sama-sama kita melihat sebuah pengakuan iman. Sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Di mana dia berkata bahwa ya sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ya, Habakuk sudah memberikan contoh yang baik. Bagaimana dalam masa sukar dia tetap tegar. Bahkan bisa bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allah yang sudah menyelamatkan dia. Ada beberapa hal yang kita akan lihat bersama-sama mengapa Habakuk ya di tengah situasi sukar dia masih bisa bertahan, bahkan bisa mengucap syukur, bersukacita di dalam Tuhan. Yang pertama, mari kita akan lihat di dalam Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 16, tapi kita baca ayat 2-nya saja ya. Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Ya. Dalam murka ingatlah kasih sayang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa makna atau kesan di balik ayat yang kita baca di dalam Habakuk 3 ayat 2 ini? Habakuk percaya penuh akan kasih dan kuasa Tuhan yang tidak berubah. Habakuk teringat bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Selama berjalan 40 tahun lamanya, saudaraku, di padang belantara, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Bahkan kalau saudara baca dalam Ulangan pasal 29 ayat 5,
Ada firman Tuhan berkata, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Oh, luar biasa. Jaminan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Tidak ada kita dengar di dalam ayat-ayat bahwa ya selama 40 tahun mereka sampai mengalami mati karena kelaparan. Yang ada mati karena rakus. Ya, mereka enggak merasa bersyukur. Ya, dikasih roti mana dari surga, teriak mana tahan. Ya, minta burung puyuh. Ya, dan mereka kadang-kadang ngambilnya di luar batas. Padahal semuanya sudah ada aturannya. Berkat Tuhan selalu dinyatakan setiap hari, setiap waktu, ya, pemeliharaannya itu sempurna. Saudaraku, memang kita belum tahu betul berapa lama ya PSBB ini akan terus kita jalani. Tapi saya berani pastikan tidak akan lebih lama daripada yang dialami oleh bangsa Israel ketika dia ada di pengembaraan padang belantara selama 40 tahun. Paling kita hanya beberapa bulan lagi, saudara. Kita berdoa supaya betul-betul ya nanti situasi kondisi bisa segera normal kembali, saudara. Tapi andai kata Tuhan izinkan bahwa kesukaran ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, percayalah kepada Tuhan sebagaimana Tuhan sanggup menolong, menjamin, memelihara bangsa Israel di padang belantara selama 40 tahun. Bahkan sampai dikatakan sepatunya, kasutnya pun ya tidak menjadi rusak. Oh, haleluya. Adakah di antara saudara yang punya sepatu umurnya sampai 40 tahun? Oh, punya sepatu awet 2 tahun sudah luar biasa itu, saudara ya. Itulah keajaiban Tuhan, ya. Jadi saudara jangan terlalu khawatir akan hidup ini. Berkali-kali Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Baik apa yang akan kamu makan, yang kamu mau minum, yang kamu mau pakai. Yang penting cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mulai memperlihatkan ada enggak itu burung-burung di udara. Ya. Sekalipun mereka tidak menabur, tapi mereka makan tiap hari. Saya pernah sampaikan kepada saudara, tidak pernah ada ceritanya burung di udara mati kelaparan. Ya, kecuali burung di dalam sangkar. Karena apa? Yang punya burung pergi nggak kembali-kembali. Ya, burungnya dibiarkan, ya, nggak dikasih makan. Tapi Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Allah kita Allah yang sungguh mengasihi kita. Ya, pemeliharaannya pasti dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Nabi Elia, dia pernah hidup ya di masa paceklik di mana ya selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Ya, bagaimana kondisinya? Wah, udah itu pasti terjadi kelaparan luar biasa. Ya, tetapi Tuhan tidak kurang cara untuk menolong orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Ya, Tuhan bisa berkati dia lewat janda Sarfat. Bahkan Tuhan bisa pakai seekor burung gagak untuk tiap hari ngasih daging, saudaraku ya. Luar biasa. Nah, tiap hari ngasih daging dan roti. Hamburger, saudara-saudara ya. Luar biasa. Ada saja cara Tuhan untuk menolong kita. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya bahwa kasih kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Kasihnya enggak berubah kalau di masa lalu. Orang-orang yang berseru-seru, orang yang berharap kepada Tuhan dipelihara Tuhan. Saya percaya di masa kini kalau saudara di tengah situasi sulit. Engkau percaya penuh kepada Tuhan. Berharap kepada kasih setianya, maka sekali-kali dia tidak akan membiarkan saudara.
Sekali-kali dia tidak akan meninggalkan kita semua. Yang penting pastikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Nah, haleluya. Yang kedua, mengapa Habakuk? Ya, di tengah situasi kondisi yang mengecewakan, di tengah perekonomian yang merosot tajam, semuanya pergi dari kehidupannya. Tapi dia tetap bisa bersukacita. Tetap bisa bersyukur. Tetap bersorak-sorak. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Yang kedua, karena dia percaya janji Tuhan atau firman Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan dia. Coba kita lihat Habakuk pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya baca demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya apa? Janji Tuhan, firman Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ya. Ada banyak-banyak janji yang dinyatakan, yang disampaikan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Ya. Antara dalam Mazmur 34 ayat 20 di sana dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bilangan 23 19 berkata Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudaraku, Allah kita Allah yang setia. Dia yang berjanji, dia yang akan mengenapi. Lain dengan manusia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari itu, saudara-saudara. Ya, manusia banyak janjinya itu janji-janji dusta. Pagi masih kedelai, ya, sore udah jadi tempe, saudara ya. Ya, banyak kali janji manusia mengecewakan. Makanya jangan kita terlalu harap kepada manusia. Yang ada kecewa, apalagi dalam situasi sulit seperti sekarang, saya melihat ya bukan hanya orang-orang yang memang dari ekonomi rendah atau ekonomi lemah yang mengeluh. Ya, banyak mereka-mereka yang perekonomiannya menengah, bahkan mungkin para pengusaha pun juga banyak yang mengeluh. Ya, itulah kehidupan manusia. Makanya jangan kita terlalu berharap kepada manusia. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 di sana ada kisah tentang ya Tuhan memberikan perumpamaan seorang ibu yang datang kepada hakim untuk minta pembelaan atas perkaranya kepada hakim yang lalim, saudaraku, ya. Dan dia harus berjuang sampai akhirnya hakim yang lalim tadi pun karena kesal akhirnya menolong si janda itu. Dan ada satu pertanyaan disampaikan di dalam ayatnya yang ke-8 Lukas pasal 18 ya. Di sana Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sudah percaya bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dia bukan seperti dalam perumpamaan itu, yaitu hakim yang lalim. Tapi dikatakan Tuhan akan ya bersegera menolong.
Kalau kita sungguh-sungguh berseru, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berharap sesuai dengan kairosnya Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita dan tidak menunda-nunda. Karena Dia adalah Allah yang baik. Bapa kita yang baik, saudaraku ya. Dia ingin memberkati kita sekalian. Yang penting, adakah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Hari-hari ini banyak orang mulai meragukan kesetiaan Tuhan. Mulai meragukan, kok saya doa nggak dijawab-jawab. Tuhan ada nggak ya? Ya. Dan mulai saudaraku ya jengkel. Bahkan tidak sedikit ya melakukan tindakan-tindakan konyol. Saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi kita jangan seperti itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Haleluya. Ya. Yang kedua, jadi saudaraku dikasih Tuhan, kenapa Habakuk bisa beria-ria, bersuka cita di tengah masa sulit atau sukar? Karena saudaraku dikasih Tuhan, dia percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan atau firman Tuhan, ya dan amin. Janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang berpegang teguh, yang percaya sungguh kepada Dia. Yang ketiga, mengapa dia bisa tetap bertahan di masa sukar? Kenapa dia masih bisa bersukaria? Itu ada dalam Habakuk 2 ayat yang keempat. Yang berkata demikian, bunyinya Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yang ketiga, Habakuk yakin bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Oleh imannya. Percaya Tuhan sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Orang benar akan dipelihara oleh Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman kepercayaannya. Keyakinannya yang sungguh kepada Tuhan. Tidak ada istilahnya ya orang benar dibiarkan saudaraku selama-lamanya dalam kondisi yang mengenaskan. Memang ada saat-saat kita mengalami ujian ya. Seperti Ayub ya. Sekalipun dia orang benar, ya, dia mengalami ujian, dia kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Tetapi Alkitab berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Artinya apa? Dia saudaraku ya masih bisa mensyukuri, ya, masih percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya kehidupan Ayub pun dipulihkan. Bahkan lebih daripada keadaan yang sebelumnya. Saya percaya situasi kondisi hari-hari ini tidak akan membawa hidup kita sampai saudaraku hancur enggak. Kenapa? Pertolongan Tuhan pasti dinyatakan. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan ya ujian atau pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan izinkan pencobaan atau ujian karena apa? Ada maksud. Antara lain merendahkan hati kita. Kita lihat hari-hari ini hal yang perlu kita syukuri. Ya, yang dulu-dulu orang sombong, orang membusungkan dadanya. Karena merasa bisa melakukan banyak hal tanpa Tuhan. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Baik pimpinan-pimpinan negara. Baik petinggi-petinggi. Baik orang-orang besar, semua mengakui kedaulatan Tuhan. Mereka semua berkata, oh Tuhan kami manusia tidak ada apa-apanya. Ya. Makanya kalau Tuhan mau menghancurkan dunia ini, gampang. Ya. Dan Tuhan punya otoritas untuk dapat menolong saudara dan saya. Sebab itu dikatakan, ya, orang yang membusungkan dadanya tadi, saudaraku, ya, justru akan mengalami ya kecelakaan, hidupnya akan semakin memprihatinkan.
Tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Haleluya. Ya. Jadi percayalah terus kepada Tuhan. Imanmu bisa mengatasi segala situasi yang hari-hari ini sedang terjadi menimpa kehidupan kita sekalian. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya firman Allah ini akan digenapi dalam kehidupan kita, bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita, Allah bersama dengan kita, dan Dia akan mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Pastikan situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini tidak membuat kasih saudara kepada Tuhan mulai menurun. Pastikan di tengah situasi kondisi seperti ini tidak membuat kesetiaanmu kepada Tuhan mulai luntur. Bahkan saudaraku, di tengah seruan untuk kita saling menjaga jarak hari-hari ini, saudara harus semakin mendekat dengan Tuhan. Karena apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, akan ada ketenangan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, saya percaya pertolongannya yang ajaib akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Dikatakan saudaraku dikasih Tuhan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya percaya kalau engkau dan saya, kita semua mengasihi Tuhan, hidup melakukan kebenaran firman-Nya, maka pencobaan, ujian apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Ya. Ada saatnya Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Sebab itu jangan bergeser kasih setia saudara kepada Tuhan. Semakin percaya, semakin setia kepada Tuhan, semakin lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka bagian Tuhan yaitu membuat mujizat, bagian Tuhan menyatakan pertolongannya dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Yang terakhir, mengapa Nabi Habakuk masih bisa bersuka cita, bersorak-sorak, beria-ria di dalam Allah, di tengah situasi yang mengecewakan, di tengah kondisi yang sukar. Siapanya ada di Habakuk 3 ayatnya yang ke-19. Saya baca demikian, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saya garis bawahi pada pernyataan atau kalimat yang pertama, ya, di kalimat awal, Allah Tuhanku itu kekuatan. Rahasia mengapa Habakuk masih bisa bersuka cita di tengah masa yang sukar, yang mengecewakan, karena dia menjadikan Allah sebagai kekuatan dalam hidupnya. Ya, coba ngomong kanan kiri. Jadikan Allah sebagai kekuatan dalam hidupmu. Saudaraku, hari-hari ini ya, tidak ada orang sehebat apapun ya yang bisa bertahan. Ya. Karena kualitas pencobaan juga makin hebat. Ya. Hanya orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan yang akan terus dapat, saudaraku, ya, bertahan di tengah situasi sulit. Firman Tuhan katakan, saudaraku, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya,
Yeremia 17 ayat 5 sampai 7 ya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Ya. Di mana Tuhan pelihara. Di masa sulit dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya. Orang lain mengalami ya kondisi yang membuat mereka putus asa. Tapi orang-orang yang berharap mengandalkan Tuhan ya nyata dipelihara oleh Tuhan. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup saudara. Maka yakin pasti pembelaan Tuhan dinyatakan. Ayat terakhir saya mengajak kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai 18 yang berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di tengah situasi kondisi yang makin sulit ini, ayo saudara, seperti Habakuk, jangan kita mengeluh, jangan kita kecewa, jangan kita putus asa, jangan kita menyalahkan Tuhan, jangan kita menyalahkan orang-orang di sekeliling kita, tetapi tetap memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Seperti firman Tuhan, katakan bersukacitalah senantiasa. Dan tetap berdoa, jangan kendor doamu, jangan malas. Mari kondisi ini membuat kita semakin mendekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Artinya kalau Tuhan berkenan kepada cara hidup kita, sikap hidup kita, maka pertolongan yang ajaib sebagaimana dinyatakan pada masa lalu kepada orang-orang yang berseru berharap kepada Tuhan juga akan dinyatakan kepada kita sekalian. Sehingga di masa sukar kita masih tetap tegar. Di masa sukar kita masih bisa bertahan. Di masa sukar ya mulut bibir kita tetap dipenuhi dengan ucapan syukur dan sukacita. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya tidak panjangkan lagi firman Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita akan menyanyikan satu lagu yang merupakan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Yaitu apapun yang terjadi dalam hidupku ini, ya, kita tidak pernah meragukan kasih setia Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Sekali lagi kita ulang dari awal. Katakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Katakan Kau berfirman
bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, kau berfirman, kau berfirman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah saudara mengalami situasi kondisi seperti yang sedang dialami oleh Habakuk? Segala sesuatu yang merupakan sumber penghasilannya mengecewakan. Saudara tidak lagi dapat menikmati hasil sesuai keinginan saudara. Tetapi dalam situasi seperti itu, Habakuk tidak kehilangan sukacita. Habakuk tidak kehilangan semangat di dalam Tuhan. Dia tidak putus asa. Bahkan kita berkata dia beria-ria, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Mengapa? Karena dia percaya penuh akan kuasa Tuhan. Dia percaya penuh akan kasih Tuhan di segala waktu. Baik masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Saudaraku dikasih Tuhan, ayo seperti Habakuk, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia percaya janji Tuhan pasti digenapi. Apa yang dia firmankan pasti dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Dan yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, percaya orang benar dipelihara oleh iman. Bagaimana dengan iman saudara hari-hari ini? Adakah engkau mulai meragukan Tuhan? Adakah engkau mulai bimbang? Adakah engkau mulai kurang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara? Ingat pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel selama perjalanan pengembaraan di padang belantara 40 tahun. Tuhan menolong mereka. Saya percaya sebagaimana Tuhan sanggup menolong umatnya pada masa-masa lalu, maka pada masa kini pun kalau saudara dan saya percaya sungguh kepada Tuhan, iman percayamu sanggup memberikan jawaban, solusi atas setiap masalah hidup saudara. Dan yang terakhir, seperti Habakuk, mari sama-sama kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kepintaranmu, karena semua yang kita miliki tidak akan dapat sungguh-sungguh memberikan pertolongan kepada kita kecuali iman pengharapan kita kepada Tuhan. Pada hari Kamis yang lalu, bangsa dan negara ini mengajak semua kita untuk berdoa. Berdoa untuk kemanusiaan, berdoa untuk COVID-19 ini. Artinya bangsa kita ini menyadari perlunya pertolongan Tuhan, perlunya kekuatan Tuhan untuk menolong kita sekalian. Sehingga saudaraku dikasih Tuhan, mari biarlah engkau andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan engkau mengeluh dengan segala persoalan yang ada, tetapi percaya penuh kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Berdoa terus, percaya, mengucap syukur kepada Tuhan, dan nantikan pertolongan Tuhan cepat atau lambat pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan rapnya sekali lagi. Kau berfirman, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya pada. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pengakuan kami di tengah situasi
kondisi yang sukar. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Habakuk, kami ingin tetap bisa bersuka cita. Kami ingin tetap bisa mengucap syukur. Kami ingin tetap bisa bersorak-sorak, beria-ria di dalam Allah. Sebab itu Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami tetap bertahan, untuk kami tetap mempercayai Tuhan, mempercayai kasih dan kuasa-Mu yang tidak berubah di segala waktu, dan percaya penuh akan janji-janji-Mu. Bahkan ya Tuhan, kami percaya bahwa iman kami akan dapat memberikan solusi dalam setiap hidup kami, dan kami mau menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, tengoklah setiap kondisi keadaan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin ada di antara mereka yang semakin hari semakin mengalami kondisi yang memprihatinkan. Mereka mengalami berbagai macam kekurangan, terutama dalam perekonomian mereka Tuhan. Karena dampak di mana mereka tidak bisa bekerja secara leluasa, atau mungkin ada yang di PHK dan lain sebagainya. Mari Tuhan, nyatakan pembelaan-Mu seperti Engkau menyatakan kepada orang-orang Israel, umat-Mu ya Tuhan, ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan hidup dalam pengembaraan. Jaminan pemeliharaan Tuhan sempurna adanya. Mereka semua mengalami kecukupan berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah kami pun juga demikian. Situasi kondisi yang memprihatinkan tidak membuat kami semakin jauh meninggalkan Tuhan, tapi biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin mengandalkan Tuhan, dan kami percaya semua firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Karena sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak membiarkan kami, bahkan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada banyak orang yang mulai undur, banyak orang yang mulai kecewa, tapi kami akan mau tetap seperti Habakuk. Dalam situasi sukar, kami akan tetap bertahan tegar, bahkan kami tidak kehilangan sukacita, karena Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua pergumulan anak-anak-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sakit, tolong Tuhan, nyatakan belas kasih-Mu, memberikan kesembuhan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Supaya dengan kesembuhan yang daripada Tuhan, mereka bisa melakukan aktivitas mereka dengan baik. Yang berdoa Tuhan juga untuk ya Tuhan, pergumulan-pergumulan mereka, baik untuk ekonomi mereka ya Tuhan, yang mungkin ada mulai mengalami kebangkrutan. Dia juga Tuhan campur tangan, pulihkan perekonomian anak-anak-Mu, supaya mereka tetap mengecap ya Tuhan pemeliharaan Tuhan. Firman-Mu katakan ya Tuhan, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami juga tidak henti-hentinya terus berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan, pulihkanlah bangsa kami, supaya ya Tuhan COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kami Tuhan. Biarlah kondisi negeri kami ini bisa normal kembali, perekonomian bisa bangkit kembali Tuhan. Berkati setiap usaha-usaha ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati ya Tuhan tenaga-tenaga medis, sembuhkan mereka-mereka yang sakit Tuhan. Berkati gugus tugas COVID-19 Tuhan, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan, supaya dapat menjalankan oh Tuhan segala sesuatunya dengan baik. Pun juga kami rakyat Indonesia, tolong Tuhan, supaya kami semua mematuhi setiap himbauan peraturan pemerintah, untuk kami tetap dapat ya Tuhan menjaga jarak, untuk kami tetap dapat ya Tuhan menerapkan pola hidup yang baik, yang bersih, supaya tidak terjadi penularan ya Tuhan yang makin berkembang. Kami rindu supaya mata rantai penularan COVID-19 segera terputus dan mulai menunjukkan tanda-tanda yang baik ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya setiap umat-umat-Mu yang mendengar siaran ibadah online GPDI Philadelphia Tambun, dimanapun mereka berada,
diberkati oleh Tuhan. Dalam segala situasi, mata Tuhan melihat dan menolong mereka sekalian. Itu sebabnya ya Tuhan, kami sekalian akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, menolong, memimpin, menuntun kita sekalian dalam segala situasi, jadi sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Demikian ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya berharap saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Sampai bertemu kembali pada ibadah online hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu pada tanggal 21 Mei, hari Kamis yang akan datang. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi. Dan sekiranya ada di antara Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan, GPDI Philadelphia Tambun Bekasi, silakan saudara bisa mentransfer lewat nomor rekening yang ada di video ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.